Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah alladzi ballaghana syahr Sya'ban fi sihhatin wa afiyatin. Allahumma shalli wa sallim wa barik ala nabiyyina Muhammadin sallallahu alaihi wasallam wa ala alihi wa ashabihi wa man sara ala nahjihi bi ihsanin ila yaumiddin. Amma ba'd. Bapak Ibu jamaah salat maghrib dan isya, semoga semuanya dalam keberkahan dari Allah Subhanahu wa taala. Semoga Allah memberkahi kita di sisa-sisa hari Sya'ban ini sehingga kita sampai di bulan Ramadan dalam keadaan yang terbaik kita semuanya. Amin. Kita awali kajian kita dengan doa terlebih dahulu. Astagfirullahaladzim, astagfirullahaladzim. Rabbi na'udzu bika min hamazatis syayatin wa na'udzu bika rabbi an yahdurun. Akhrijna min zulumatil jahli wal wahmi ila anwaril ma'rifati wal ilmi wa akhrijna min ukhulish syahawat ila jannatil qurbat. Walhamdulillahi rabbil alamin. Kita baca basmalah. Bismillahirrahmanirrahim. Tema kajian kita malam hari ini agak berbeda, tidak mengikuti tema besar kita tentang cinta kepada Allah, tetapi tema kita malam hari ini tentang kiat sukses Ramadan. Menurut saya kita nggak ada pilihan sih, harus sukses Ramadan ini. Kira-kira kalau Ramadan kita sukses, kira-kira kemungkinan besar setelah Ramadan kehidupan kita tambah baik atau enggak? Ini yang harus menjadi challenge kita. Kalau kita menggunakan momentum Ramadan ini dengan baik, kira-kira problematika kehidupan kita ke depan itu selesai atau enggak? Selesai kan? Misalkan problem kita ini semuanya punya problem pasti. Kita punya anak-anak. Kita ingin dong anak-anak kita ke depan soleh dan soleha. Betul nggak nih? Nah, kalau kita berhasil di Ramadan dengan baik, lalu kita mendoakan anak-anak kita di Ramadan dengan doa yang penuh kesungguhan dan khusyuan, kira-kira anak kita ke depan seperti apa? Cuma sebulan, jadi sebulan ini sangat menentukan 11 bulan berikutnya itu. Coba apa problemnya? Yang punya penyakit misalnya, kira-kira kalau kita sungguh-sungguh di Ramadan, ya Allah sembuhkan ya Allah, benar-benar di Ramadan ini, kira-kira peluang sembuhnya sangat kecil. Apapun permasalahan kita, keuangan kita, rumah tangga kita, kekhawatiran kita terhadap anak-anak kita, kalau di Ramadan ini kita betul-betul berhasil, berarti kalau berhasil doa-doa kita, ibadah kita menembus langit, bukan? Kalau itu menembus langit berarti terkabulnya harapan kita, keinginan kita. Maka saya bisa mengatakan hari-hari setelah Ramadan kita hanya menjalani hasil dari doa-doa kita, buah dari ibadah kita di Ramadan ini. Sudah nyambung kenapa ini penting? Jadi gak ada pilihan. Sayang, pilihannya apa? Satu, apa itu? Sukses Ramadan ini. Nggak mungkin di Ramadan sukses lalu kehidupan kita setelah Ramadan tambah buruk. Nggak mungkin sukses Ramadan kita lalu kehidupan kita setelah Ramadan itu berantakan. Nggak mungkin. Nggak mungkin kalau kita sukses Ramadan lalu harapan kita terhadap anak-anak kita supaya anak-anak kita menjadi lebih soleh, lebih soleha, masa depannya baik, itu tidak dikabulkan oleh kalau kita sungguh-sungguh, nggak mungkin kan? Maka nggak ada cara lain bagi kita, tidak ada pilihan bahwa saya harus sukses di Ramadan ini, sukses menjalani Ramadan ini. Sudah ini alasannya ya? Sudah ketemu alasannya? Ramadan ini saya baik,
kemungkinan 11 bulan berikutnya saya Ramadan ini saya baik, sukses, kemungkinan problematika hidup saya akan baik. Nah ini kenapa tema ini harus kita bahas. Nah bagaimana supaya sukses Ramadan? Yang pertama, agar kita sukses Ramadan, kita harus melihat Ramadan ini dengan sudut pandang, dengan perspektif kita mendapatkan nikmat. Dapat nikmat. Kira-kira kalau kita ada orang yang datang ke rumah kita bawa parcel, senang gak sih? Senang. Kira-kira alamat lengkapnya, Sherlocknya kita share gak? Sherlock. Kok belum datang-datang, kita telepon. Udah di mana nih? Perlu saya pandu nggak? Oke, sana lurus. Nah saya udah di depan garasi itu. Lihat tangan saya dada. Kenapa? Karena orang ini datang membawa nikmat. Tapi ada nggak orang yang sampai menuntut begitu kepada orang yang bawa proposal pembangunan masjid? Padahal orang yang datang membawa proposal pembangunan masjid memberikan nikmat akhirat untuk kita. Orang yang membawa parcel berarti dia membawa dunia untuk kita. Tetapi orang yang membawa proposal pembangunan masjid, orang yang membawa akhirat kita. Dengan perspektif yang berubah seperti ini, maka niscaya orang yang membawa proposal masjid ini juga kita akan sambut. Betul atau tidak? Nah Ramadan ini kita tidak akan penuh antusias, tidak akan penuh energi kalau kita tidak melihat Ramadan ini sebagai sebuah nikmat. Coba bayangkan di sebuah masjid di daerah, ada kepala daerah yang mengumumkan yang sholat berjamaah subuh pada tanggal sekian akan mendapatkan uang sekian ratus ribu. Penuh nggak masjid? Kenapa orang begitu penuh? 200 ribu. Tapi ketika mendengar hadis Nabi bahwa sholat 2 rakaat sebelum subuh lebih baik daripada dunia dan seisinya, kok nggak bikin penuh? Nah maka sekali lagi yang membuat kita antusias, yang membuat kita penuh semangat, energi, ketika kita memiliki perspektif Ramadan ini adalah sebuah nikmat. Ketika kita melihat Ramadan sebuah nikmat, maka kita akan menikmati ibadah. Dan apabila kita sudah menikmati ibadah, tak akan ada lagi terasa kenikmatan maksiat. Jadi siapapun yang masih menikmati maksiat, dia belum menikmati ibadah. Orang-orang yang sudah merasakan nikmatnya ibadah, dia tidak akan terasa lagi nikmatnya kemaksiatan. Nah, problemnya apakah kita melihat Ramadan ini sebagai sebuah keuntungan besar dalam hidup kita? Apakah Bapak Ibu sekalian melihat Ramadan ini seolah-olah kita akan mendapatkan uang sebutlah 200 juta sekali? Sama nggak perasaannya seperti itu? Sama nggak? Artinya punya perasaan nggak seperti seolah-olah kita mau menerima uang 200 juta? Kenapa? Karena ini kan bicara tentang untung rugi. Ramadan ini ada orang yang beruntung, ada orang yang rugi. Kan bahasa Nabi begitu, rahima'an rajulin rugi, celaka orang yang ketemu Ramadan lalu tidak diampuni. Betapa banyak orang yang masuk Ramadan tidak dapat kecuali lapar dan haus. Berarti ada orang yang dapatnya bukan lapar dan haus. Benar ya? Ada orang yang merugi cuma lapar dan haus. Berarti ada orang yang dapatnya bukan lapar dan haus, tetapi dia mendapatkan sesuatu yang luar biasa dalam Ramadan ini. Saya kasih agak bocoran sedikit ya. Yang umum biasanya, man shoma Ramadhana imanan wa ihtisaban ghufira lahu ma taqaddama min dhanbihi. Siapa yang puasa sungguh-sungguh, diampuni dosa. Siapa yang tarawih sungguh-sungguh, diampuni dosa. Siapa yang tarawih 10 hari terakhir sungguh-sungguh, man qama lailatal qadri imanan wa ihtisaban, diampuni. Saya kasih rumus, diampuni. Kelihatannya ini sepele. Kalau antum, saya diampuni, apa yang akan terjadi?
Pertama, rezeki kita akan mengalir. Nanti baca surat Nuh ya, surat Nuh. Faqultu astaghfiru rabbakum, surat Nuh. Awal-awal ayat, mungkin ayat-ayat 4 ayat. Persis ayatnya ayat berapa, cuma di awal ayat. Nanti ada ayat faqultu astaghfiru rabbakum. Innahu kana ghafara. Minta ampunlah kamu kepada Allah. Allah Maha Pengampun. Kalau kamu diampuni oleh Allah, apa yang kamu dapat? Yursilis sama alaikum midrara. Turunkan hujan yang lebat. Berarti pintu langit dibuka, muncul hujan. Wa yumdidukum bi amwalin, ditambah harta. Ini bukan kata saya. Wa banina, ditambah anak. Berarti wanita saja yang sulit punya anak, kalau mendapatkan ampunan Allah bisa punya anak. Ada 3 orang yang datang ke orang seorang ulama, 3 orang dari kampung yang berbeda. 3 orang ini mengeluhkan kepada ulama ini problem yang berbeda. Kata yang satu, di kampung saya sedang musim kemarau, tumbuh-tumbuhan mengering, mau mati, hewan juga demikian. Berikan aku amalan yang membuat aku bisa kampungku diturunkan hujan. Kata ulama ini, perbanyaklah minta ampun, raihlah ampunan Allah dengan berbanyak istighfar. Datang lagi yang nomor 2 dari kampung yang berbeda. Saya sudah menikah sekian puluh tahun tapi belum dikaruniai anak. Datang kepada ulama yang sama, raihlah ampunan Allah dengan berbanyak istighfar. Kemudian yang ketiga bertanya lagi, saya ini tidak jarang memiliki uang yang cukup, senantiasa kekurangan harta uang. Apa solusinya saya? Kata saya, raihlah ampunan Allah dengan berbanyak istighfar. Minta ampunlah, raihlah ampunan Allah. Ini murid beliau yang mulai sama kepada beliau ini protes sama gurunya. Syekh, 3 orang datang dari kampung berbeda, problemnya berbeda, pertanyaannya beda, kok jawabannya sama? Emang gak ada jawaban lain apa? Ini kalau begitu doang saya juga bisa gitu. Jadi saya juga begitu kalau ada orang yang mengeluh ke saya. Jadi antum gak usah ngeluh ke saya, karena jawabannya pasti saya bilang banyak istighfar. Banyak orang yang ngeluh ke saya bilang banyak istighfar. Saya begitu. Dan ini bukan kata saya, belum lagi nanti di hadis Nabi loh. Bagaimana kalau orang itu diampuni oleh Allah, itu akan diberikan jalan keluar dari kesulitannya, dari kesempitannya, dan diberi rezeki dari arah yang tidak diduga. Kata Syekh ini tadi ketika muridnya tadi protes, katanya ini bukan kata saya, tapi kata Allah di dalam surat Nuh. Faqultu astaghfiru rabbakum innahu kana ghaffara yursilis samaa'a 'alaikum midrara wa yumdidukum bi amwalin wa banina, ditambah harta, ditambah anak. Dan ini simbol loh, harta dan anak itu adalah keindahan kehidupan dunia. Ada orang punya harta, gak punya anak. Orang gak? Orang gak? Ada orang yang anaknya banyak, gak punya harta. Ada gak yang begitu? Ya bagus sih, tetapi gimana kan gitu. Tapi kalau orang udah punya harta, punya anak, lengkap. Al-mal wal banuna zinatun. Bagaimana memiliki dunia ini? Raihlah ampunan Allah. Surga pun bisa diraih kalau kita mendapatkan ampunan Allah. Wasari'u ila maghfiratin min rabbikum wa jannatin 'arduha as-samawati wal ard u'iddat lil muttaqin. Segeralah kalian meraih ampunan Allah, baru surga. Artinya nggak akan dapat surga kalau nggak dapat ampunan. Maka di surat Nuh tadi berbicara surga juga. Turun air dari langit, ditambah harta, ditambah anak, wa yaj'al lakum jannatin wa anhar. Allah akan berikan untukmu jannat, surga-surga dan sungai-sungai di surga. Pak, jangan cuma mencari dunia ini dengan cara-cara
logis, sebab akibat. Karena cara-cara yang logis nanti dapatnya juga logis-logis saja. Betul nggak? Carilah dunia ini dengan cara-cara langit. Wa may yattaqillaha yaj'al lahu makhraja wa yarzuqhu. Itu cara-cara langit. Faqultu astaghfiru rabbakum, raihlah ampunan Allah dengan istighfar. Sehingga hidup kita ini penuh keajaiban. Makanya saya berani mengatakan bahwa Ramadan itu kalau sukses, hidup kita setelah Ramadan itu ajaib. Setuju gak ini? Ajaib. Ada hal-hal yang gak kita duga, itu terjadi dalam hidup kita. Gak kebayang yang bisa dapat ini, gak kebayang yang bisa pergi umroh, gak kebayang bisa pergi ke sana. Gak pernah ya dalam pikiran kita, wow. Selama ini kan kalau kita ngotot cuma sekedar peras keringat, banting tulang, tukang daging kali ini. Kita tahu hasilnya begitu-gitu aja dari dulu kan. Pergi pagi, pulang petang, karena macet, pantas panas, macet. Pendapatan pas-pasan, para kuyang-kuyang. Hasil dari sekedar kerja keras, banting tulang, selama ini udah buktinya begitu-gitu aja kan. Kenapa di Ramadan ini gak kita buat challenge? Semua kita punya problem. Kenapa Ramadan ini saya adukan masalah saya kepada Allah dengan sungguh-sungguh, supaya nanti pasca Ramadan kita melihat buah-buah ini. Iya, ini hasil doa saya Ramadan tahun sekian. Nah, ini hasil Ramadan doa saya tahun yang lalu. Ini nih peristiwa ini Ramadan saya tahun yang sekian. Oh ini nih, subhanallah. Cuma 30 hari paling lama. Paling cepat 29 hari. 30 hari, 29 hari itu dibahasakan oleh Al-Quran dengan ayyamam ma'dudat. Beberapa hari yang bisa dihitung. Seolah-olah mengatakan Ramadan itu meskipun 1 bulan, tapi 1 bulan yang berasa beberapa hari. Makanya ntar masuk awal Ramadan sudah ada tuh iklan di TV. Sehari selesai, asik 28 hari lagi. Ya tidak ada begitu. Benar nggak? Nah jamaah sekalian yang dimakan Allah. Jadi antum lihat Ramadan ini dengan perspektif iman. Solusi saya Ramadan, masalah saya akan selesai dengan Ramadan ini. Kita coba lihat. Harapan saya akan terrealisasi dengan Ramadan ini. Kenapa antum nggak lihat itu? Kenapa kita nggak lihat itu? Ini kira-kira punya masalah nggak sih? Kelihatan kan dari wajah-wajahnya, termasuk yang di depannya. Lah kenapa gak di Ramadan ini? Kenapa gak di Ramadan ini? Walaupun ada hadis yang disebutkan awalnya adalah rahmat, walaupun bukan cuma awalnya rahmat, tengahnya rahmat, ujungnya rahmat. Hadis itu lemah, tetapi menarik. Awalnya rahmat, tengahnya maghfirah, ampunan, ujungnya bebas dari api neraka. Kalau engkau dirahmati, maka engkau akan diampuni. Kalau engkau diampuni, engkau tidak akan disiksa di neraka. Makanya yang khawatir dengan cobaan hidup, khawatir dengan musibah hidup, antum kalau dapat ampunan Allah nggak akan dapat musibah. Karena musibah itu salah satu penggugur dosa. Dan kalau orang sudah digugurkan oleh Allah karena diberi ampunan, buat apa lagi didatangkan musibah? Saya search dulu sebuah ayat. Saya lupa ayat surat apa, tapi teks ayatnya saya hafal. Wa ma kana Allahu liyu'adzibahum wa anta fihim wa ma kana Allahu liyu'adzibahum wa hum yastaghfirun. Al-Anfal ayat 33. Allah tidak akan menyiksa mereka, mengazab mereka sedangkan engkau Muhammad ada di tengah-tengah mereka. Allah tidak akan mengazab mereka jika mereka meminta ampunan kepada Allah.
Artinya kalau kita dapat ampunan Allah, ada azab. Jadi ampunan itu kita dapat dua. Pertama, ampunan itu akan membuat kita mendapatkan kesenangan dunia. Ya kan, tadi berupa harta, ya. Bahkan kekuatan fisik. Kekuatan fisik kita ini akan didapatkan dengan meraih ampunan Allah. Nanti baca surat Hud. Di salah satu faqul astaghfiru rabbakum innahu kana ghaffar. Nanti wa yazidukum quwwatan ila quwwatikum. Nanti baca di surat Hud. Allah akan tambahkan kepada kalian kekuatan di atas kekuatan kalian. Maka kalau kita ini mendapatkan ampunan dari Allah, fisik kita akan bugar, ya, kehidupan dunia kita akan mudah, surga kita raih, azabnya tidak akan menimpa kepada kita. Kata Sayyidina Ali, tidak turun musibah kecuali karena dosa, dan tidak diangkat musibah kecuali karena ampunan Allah. Nah, jadi lihatlah Ramadan ini sebagai sebuah anugerah. Saya sukses Ramadan, kemungkinan 11 bulan yang akan datang kehidupan saya luar biasa. Akan ada keajaiban-keajaiban yang terjadi di 11 bulan berikutnya. Kira-kira 11 bulan yang sudah kita lewati ada ajaiban bagi kehidupan kita. Kalau nggak ada, berarti Ramadannya nggak sukses ya. Kalau Ramadan kita sukses, jamaah sekalian, itu akan kita rasakan. Tiba-tiba connected kita, oh iya, ini kayaknya sih berkah Ramadan kemarin. Oh, ini kayaknya hasil dari harapan saya kepada Allah di Ramadan. Oh, ini saya ngalamin ini. Oh, ini Ramadan kemarin. Maka Ramadan ini adalah sebuah momentum yang rugi sekali. Kalau kita harusnya mendapatkan uang 1 M di dalam 1 bulan, nggak jadi dapat, gimana kira-kira? Sedih. Sedih kan? Sedih. Keuntungan Ramadan lebih dari itu, jemaah. Keuntungan Ramadan lebih dari itu. Lalu kita nggak dapat apa-apa di Ramadan, kasihan. Apalagi cuma dapat lapar dan hausnya. Dan yang gimana? Sudah kebayang? Tarawih ini kenikmatan nikmat. Puasa ini kenikmatan bagi saya. Sebulan penuh ini prime time saya. Wah, luar biasa tuh. Prime time saya bersama Allah. Prime time saya bersama Allah. Waktu spesial saya. Maka 1 bulan Ramadan itu ibarat kedudukan Nabi Yusuf di atas 11 saudara-saudaranya. Inni ra'aitu ahada asyara kawkaban wasyamsa wal qamara ra'aituhum li sajidin, kata Nabi Yusuf. Aku melihat, ya Yusuf, ya, 11 bintang sujud kepadaku, 11 bulan sujud kepadaku. Wah, luar biasa. Kenapa dia sujud kepadaku? Saya bahas di Ramadan. Maka 11 bulan itu tunduk kepadaku, 11 bulan itu nurut kepada keinginanku. Karena apa? Karena Ramadan. Gimana jemaah? Sudah mulai terasa semangat? Semangat ya? Banyak. Jadi kalau sekarang antum mudah merasakan masalah-masalah dalam kehidupan yang sudah terkumpul 11 bulan yang kemarin. Nah, depan Ramadan emang ada incer-incer di Ramadan gitu. Nah, jemaah sekalian yang dimanakan Allah Subhanahu wa Ta'ala, itu cara yang pertama. Cara yang kedua agar kita sukses di Ramadan adalah rajin-rajinlah untuk isti'anah kepada Allah. Isti'anah ini dari kata iyyaka nasta'in. Di Al-Fatihah itu, jadi Al-Quran itu intinya di Al-Fatihah. Makanya disebut Ummul Quran, karena
induknya Al-Quran. Berarti seluruh isi Al-Quran itu secara umum ada di Al-Fatihah. Inti Al-Fatihah ada di iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Iyyaka na'budu ibadah, wa iyyaka nasta'in isti'anah, minta tolong. Kenapa digandeng? Kamu gak akan bisa ibadah kalau gak minta tolong sama Allah. Berarti kalau kita ingin banyak ibadah, punya kemampuan ibadah, punya sholat khusyuk, punya tarawih yang berkualitas, punya tilawah yang banyak, itu harus kita minta kepada Allah. Ya Allah, tolong aku untuk bisa bertilawah 1 juz sehari misalkan. Minta itu. Karena ibadah ini jamaah sekalian, saya sering mengatakan ibadah ini bukan soal otot, bukan soal otak. Di luar sana banyak loh orang yang ototnya bagus, main bola kaki luar biasa, ngangkat barbel luar biasa. Kalau gue sampai ke Gunung Kelut, ke Nomor, Masjid Baitur Rahman dia nggak sampai. Ada nggak yang tidak? Ada orang yang sudah membaca ayat Facebook dia baca, tapi 1 ayat pun sehari dari Quran nggak kebaca tadi. Jadi ibadah itu bukan soal otot, bukan juga soal otak. Coba bayangin ada orang yang menistakan agama itu, kan dia kiai katanya. Yang dia bilang harus dihapus ayat Quran itu. Coba lihat. Orang apa otaknya itu? Tapi ternyata tidak. Agama ini bukan soal otot, bukan soal otak. Tapi agama ini soal kita mendapatkan pertolongan dari Allah, mendapatkan taufik dari Allah. Kenapa kita nggak ada tahajud setiap malam? Kok sepi malam-malam kita dari tahajud? Karena sebelum tidur juga kita nggak minta, ya Allah, karuniakan kepada tahajud di malam hari ini. Kenapa kita kering amal-amal soleh? Karena kita nggak minta amal soleh. Kenapa nggak ada khusyuk dalam sholat kita? Kita nggak pernah minta khusyuk. Yang kita minta, ya Allah, rizqan halalan thayyiban, umron tawilan. Nah, itu yang kita minta. Kenapa kok kita nggak punya kesyukuran, nggak pernah minta syukur kepada Allah? Kenapa kita tidak sabar dalam hidup kita? Karena kita nggak pernah minta kesabaran kepada Allah. Makanya Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam mengajarkan doa kepada Muaz bin Jabal. Muaz, jangan lupa yang kau doa, Allahumma inni ala dzikrika wa syukrika wa husni ibadatika. Ya Allah, tolong aku bisa mengingat. Bahkan ketika azan dikumandangkan hayya 'alas shalah, apa jawaban kita? La haula wala quwwata. Maka kalau kita ingin banyak amal soleh, minta amal soleh kepada Allah. Dan kalau kita minta amal soleh, Pak, pasti dikabul, Pak. Kenapa? Karena amal soleh itu pasti baik, betul nggak? Tapi kalau kita minta dunia, belum tentu dunia itu baik buat kita. Makanya saya kalau anak saya minta beliin buku, nggak pernah saya tolak anak saya kalau dia minta beliin buku, karena jelas baik yang dia minta itu. Tapi kalau dia minta gadget, banyak syarat yang harus saya bikin untuk dia. Syaratnya begini, kalau mau gadget syaratnya begini, nurul makanya jam sekian sampai jam sekian, ada syarat. Nanti Abi bayarnya gimana? Soal bayar urusan orang tua. Kamu gak usah mikirin orang tua bayarnya gimana. Motor ada, jual kalau nggak ada duit, betul kan? Buat apa punya motor, anak nggak sekolah, mobil masih ada, jual kalau nggak ada duit. Buat apa kita gaya-gayaan pakai mobil? Kalau anak kita mau jadi anak-anak yang soleh dan soleh, mau kita nggak biayain, nggak ada gunanya.
Betul nggak? Dan jadi jemaah sekalian yang dimuliakan Allah Subhanahu Wa Taala, mintalah, masukilah malam itu dengan isti'anah. Aku minta ini padamu. Besok pagi doa lagi, minta, ya Allah siang ini jangan sampai kalian gak ada tilang ya. Bulan Syaban kemarin ada puasa nggak? Nggak ada puasa. Anda nggak mau minta sih? Coba minta, ya Allah mudahkan aku bisa puasa di bulan Syaban. Pasti Anda sudah memiliki puasa Syaban itu beberapa hari. Nggak mungkin. Jadi di isti'anah. Habis waktu ya. Nah yang ketiga. Yang ketiga ini, sebelum Ramadan ini, sambut Ramadan dengan taubat. Kenapa? Nabi itu sebelum Isra Mi'raj dibedah dadanya oleh Allah. Betul. Dikeluarkan sifat-sifat buruk. Lihat kita kalau mau sholat wudu dulu, dibersihin dulu. Kenapa? Karena ibadah itu pengisian sesuatu yang baik, maka tempat yang harus diisi itu harus juga bersih. Ada piring, ada kotorannya, ada kue, diisiin nggak? Nah, kenapa nggak diisiin? Tuh, bersihin dulu. Mau nanam banyak rumputnya, diapain dulu rumputnya? Siahin dulu, baru tanam. Maka kalau Ramadan ini menanam kebaikan, kita tanam. Bersihin dulu. Karena kalau nggak bersih, nggak tumbuh. Dalam bahasa tasawuf itu namanya tahalli. Dalam bahasa tauhid, la ilaha menafikan, ilah menetapkan. La ilaha meniadakan selain Allah. Illallah menetapkan siapa? Nah, makanya itu namanya tauhid. Lawan dari tauhid apa? Syirik. Syirik itu berarti adanya selain Allah, bercampur Allah dan yang lainnya. Maka la ilaha menafikan selain Allah, illallah hanya Allah. Nah, dalam hati kita begitu juga. Kita nafikan keburukan, kita buang untuk kejelekan-jelekan, dosa-dosa kita itu, baru pengisian. Makanya dari dulu dokter bilang apa? Minum obat ini, ingat pantangannya ini. Kalau kita nggak pantang-pantangin tuh, meskipun dikasih obat nggak akan sembuh. Betul nggak? Rajin olahraga Pak, tapi makannya sembarangan. Kira-kira apa yang akan terjadi? Tambah langsing atau tambah gemuk? Langsung makan tambah Pak. Nah dosa itu jemaah sekalian, dosa itu bocor. Ini wadah dosa bocor. Nah wadah yang penuh bocor ini kalau saya tuang air susu, tuang sirup, kira-kira ngisi gak deh? Ya, kenapa? Nah kalau kita tidak segera bertaubat, itu berarti wadah hati kita ini bocor. Diisi dengan sholat, ya bocor, buang lagi. Diisi tausiah, buang lagi. Akhirnya nggak, ibarat baterai ini nggak terisi gitu loh. Makanya kalau baterai sudah soak itu kan kita cas, kelihatannya indikatornya gerak-gerakan. Pas kita mau pergi, kita ambil tuh handphone, kita copot, ya ada ngisi. Kenapa? Bocor soal. Maka kalau kita tidak bertobat, pertama, ibadah-ibadah kita tuh gak ngefek. Dan ibadah yang gak ngefek, itu yang terjadi itulah rubba qa'imin laisa lahu min qiyamihi illa ta'am. Banyak orang yang sholat tapi gak dapat kecuali tidak lelah.
Jadi makin ujung Ramadan tuh makin lemes, nggak ada isi. Mestinya makin ke Ramadan sana tuh makin energi, keluar pengisian terus, Pak. Isi. Dan pengisian di bulan Ramadan ini pengisian setahun sekali. Ada pengisian tiap hari sholat, ada pengisian seminggu sekali sholat Jumat bagi laki-laki, ada pengisian setahun sekali Ramadan, ada dosa itu beban. Makanya orang-orang yang banyak dosa punya beban psikologis yang luar biasa. Maka berat diajak sholat, berat diajak tilawah. Bagaimana dia mau mi'raj? Maka kita perlu di hari-hari ini dan seterusnya perbanyak istighfar, perbanyak taubat kepada Allah, perbanyak isti'anah kepada Allah. Insya Allah dengan tips itu kita bisa sukses di Ramadan. Dan kalau sukses tadi yang akan terjadi dalam kehidupan kita berikutnya adalah kita tinggal menjalani doa-doa kita yang sudah dikabulkan oleh Allah. Sudah ada waktu ya? Nggak kedengaran azan, biasanya di luar kedengaran. 1 menit lagi. Hah? 1 menit lagi. 1 menit lagi. Baik, kita tutup ya dengan istighfar. Astagfirullahaladzim. Subhanallah wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Barakallahu lakum. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. في شهر رمضان الكريم فأبشروا هيا فهل من مذنب